Money Management. Demikian tema Instagram Live kita pada malam hari ini sahabat BB. Dan langsung kita bakal ingat sama lagu Apa yang dicari orang, uang, uang, uang. Dan sebelum kita ngobrol dengan narasumber malam hari ini yaitu sahabat WB dari Kota Malang, yaitu Ibu Yosefin Laswardi. Beliau adalah salah satu pembicara wanita bijak dari Kota Malang. Saya mau ajak kita untuk nyanyi dulu salah satu lagu yang saya yakin sahabat WB bisa nyanyi bareng lagu ini. Salah satu lagu tema yang ada di Camp Pembinaan Wanita Bijak Indonesia. Yuk kita nyanyi bareng ya. Ku mau jadi saluran berkat-Mu. Ku mau jadi teladan bagi-Mu. Dengan keunikanku Tuhan, berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku mau jadi saluran berkat-Mu. Ku mau jadi teladan bagi-Mu dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Bukan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Selamat malam, shalom sahabat wanita bijak dimanapun Anda berada. Boleh dong ketik di kolom chat sahabat BB sedang ada di kota mana, supaya saya bisa say hi buat sahabat BB dan saya bisa sapa kota-kotanya ya. Yuk boleh ketik ada di kota mana. Mungkin ada di Surabaya, di Jakarta, di Papua, di Bali, kemudian ada yang di Sulawesi mungkin ya, ada di Medan, di Kuala Lumpur, Singapura, Malaysia, Belanda. Boleh ya. Yuk ketik di kolom chat ya sahabat BB. Menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Selamat malam. Ada Babi Malang ya, Babi Malang ya. Oke, terima kasih. Shalom Malang. Shalom Balikpapan. Hai, dari Malang juga ada tuh. Ada Kesia, terima kasih. Oh, Ibu Yosi sudah bergabung juga. Lalu ada Mel 9461, Faras Oil ya. Lalu ada Kaleda atau Seleda ya bacanya. Ada Mbak Maria Halawanuskin. Lalu berikutnya ada BBR Kristiani. Boleh dong ketik ada di kota mana nih sahabat BB. Kalau saya ada di Jogja. Live-nya dari Wanita Bijak Indonesia akun Instagram ya. Ada Loceane. Kemudian setelah dari Balikpapan ini ada Tinari Piri. Oke deh. Selamat bergabung Kak Tinari. Lalu ada Catherine Mercy juga. Terima kasih ya sudah join Instagram live-nya Wanita Bijak Indonesia. Lagu Teladan adalah salah satu lagu yang selalu dinyanyikan di sesi-sesi terakhir dalam pembinaan wanita bijak. Jadi kangen banget sama lagu ini, tapi gak apa-apa karena di setiap Instagram live ya di Wanita Bijak Indonesia selalu ada lagu tema dari camp pembinaan yang bakal jadi lagu pembuka. Oke ya.
Baiklah, karena sudah jam 7 lebih nih ya. Sekarang sih saya lihat sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Shalom Kak Catherine Mercy, terima kasih sudah ikutan Instagram Live. Kemudian ada Kak Nini Lansien ya, dari mana nih? Dari kota mana Kak Nini? Ada Kak Rahita Putri juga, terima kasih. Kak Desi Wega Haryati, Kak Yuwanita Krisnawati, wah banyak banget. Oke deh, tahan dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Ibu Yosefin. Saya langsung aja tambahkan karena juga Bu Yosefinnya udah siap di sini. Nah, biar kita langsung ngobrol topik money management ya. Oke, saya tunggu dulu. Hai, shalom. Halo Kak, shalom. Apa kabar Bu Yosi? Tuhan, tetap semangat. Saya kok muka gede banget ya, tunggu saya mundur. Kenapa? Oh gitu. Apanya gede banget kalau Bu Yosi wajahnya gede banget. Saya mau badannya emang dari atas sampai bawah gede kalau saya ya. Emang karunia Tuhan gitu ya. Haleluya. Oke. Shalom Bu Yosi, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Sehat selalu. Wanita bijak, Wow. apakah engkau luar biasa? Girls talk. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Kita hadirkan euforia mungkin malam hari ini. Iya, karena kita ngomongin satu topik yang kayaknya bikin kita tuh jadi deg-degan gitu, agak sensi kalau ngomongin duit. Ini tanggal 20 lagi, Bu Yosi ngajakin ngomong soal money management. Aku agak tertekan. Oke. Oke, baik. Sebelum kita mulai sharing, kita doa dulu yuk, Bu Yosi. Siap. Magda yang doa pembuka, nanti Bu Yosi yang doa penutup sebelum kita berpisah. Siap. Oke, ya, mari kita berdoa ya. Bapak dalam surga, kami bersyukur malam hari ini bersama dengan sahabat WB di Instagram Live maupun Instagram TV. Kami boleh bersekutu dalam Instagram malam hari ini. Kami akan belajar tentang money management Tuhan. Pakai hambamu Ibu Yosefin untuk menyampaikan kebenaran firman, dan itu boleh menjadi kebenaran yang kami hidupi dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dari awal hingga selesai. Haleluya. Amin. Oke, Bu Yosi, apa kabar teman-teman WB Malang selama pandemi? Wow, puji Tuhan. Baik sih Kak. Jadi awalnya kita kan sempat batal. Maret tahun lalu. Batal apa itu? Batal camp WB karena pandemi. Jadi sempat istilahnya ya nggak ngapain-ngapain. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kerinduan untuk mengadakan modul 2 buat PAS dan panitia. Jadi seperti pengulangan, refreshing gitu. Dan puji Tuhan banyak yang ikut, sekitar 30-an ibu. Dan awal tahun baru 2021 kami adakan reuni alumni WB Malang. Kami undang Bu Anaho gitu ya, untuk menantang ya ibu-ibu bergabung di dalam komunitas wanita bijak Malang. Dan puji Tuhan lebih dari 50 ibu dan single bergabung di modul 2 yang baru. Jadi ini udah kayak angkatan kedua selama pandemi. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Dan gak terasa nih pandemi sudah mau masuk bulan 12 lagi ya. Sudah mau ulang tahun. Pandeminya. Ulang tahun lagi. Iya. Oke, wah kabar baik banget ya dari teman-teman WB Malang ya. Mudah-mudahan kabar baik ini menyemangati sahabat WB di kota-kota lain untuk juga tetap semangat ada dalam modul 2. Yes, ya. Karena kami percaya ini kerinduan Tuhan ya untuk memuridkan setiap kita para wanita. Setuju. Nah, setelah saya tanya kabarnya teman-teman WB Malang, saya baru mau tanya, emang kenapa sih malam hari ini kita ngomongin money management? Saya agak gimana gitu loh mewakili sahabat WB. Ini tanggal 20 dan 20-21 itu tanggal benar-benar sensi banget buat kita, kadang suka PEW dan topiknya money management lagi. Kenapa sih Bu Yosi? Iya. Nah, kenapa sih kita bicara tentang uang ya? Menarik banget. Tapi sebelum kita lanjut di dalam diskusi malam hari ini, saya mau batasi diskusi kita ya. Maksudnya money management di sini adalah keuangan rumah tangga atau keuangan pribadi, bukan keuangan negara, Kak Magda ya. Sebab saya bukan Sri Mulyani.
juga bukan. Oke, apalagi keuangan perusahaan. Iya, keuangan perusahaan juga bukan, karena saya bukan direktur atau financial planner ya. Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, itu sebabnya batasi ya. Nanti mungkin ada teman-teman sahabat WB ya. Shalom, thank you udah bergabung. Mau tanya atau mau nambahin, monggo, kita seneng banget ya. Tapi jangan tanya tentang keuangan anggaran makro, saya nggak ngerti gitu ya. Nah, kenapa sih saya mengangkat topik ini? Karena semua orang butuh uang, ya. Dan meskipun uang bukan segalanya, kita harus mengakui bahwa apa-apa butuh uang, bukan? Ya, mulai dari kebutuhan yang sangat basic ya, misalnya makan, sandang, papan, sampai kayak pendidikan, pengembangan diri. Mau les nih, misalnya saya mau buka catering, saya mau pengembangan diri, itu butuh uang untuk les online gitu ya. Sampai hiburan pun butuh uang loh. Kalau nggak punya uang nggak bisa hibur diri, bisa tambah stres. Iya, benar-benar. Iya. Latar belakang saya sebagai seorang konselor di dalam proses konseling, tidak hanya di ibu-ibu WB ya, tapi di luar WB, saya menemukan banyak orang itu bergumul, bahkan terjebak dalam permasalahan keuangan. Ini bukan hanya yang orang-orang di luar ya, yang belum mengenal Tuhan, tetapi bahkan anak-anak Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Mereka seperti bingung, tidak tahu harus mengambil keputusan seperti apa, mungkin merasa gagal mengatur keuangan, bahkan stres karena terjebak hutang. Atau di dalam kekhawatiran finansial, ya benar-benar ketakutan, bahkan tidak jarang ya, pinjam sana, pinjam sini, atau gali sana, gali sini, terjebak hutang, seperti yang saya tadi bilang. Nah, padahal sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, di Alkitab itu Tuhan sudah taruh kebenaran-kebenaran yang Dia mau, kehendak Tuhan tentang uang sebetulnya. Ya, nah tapi kenapa kita gagal mempelajarinya dan bahkan gagal menghidupinya? Itu sebabnya saya tema ini dan saya rindu perbincangan kita malam hari ini menjadi berkat. Yes, pasti. Karena kalau ngomongin soal money management, kayaknya kita nggak usah lihat tanggal ya, nggak usah lihat waktu ya. Ini selalu tepat dibahas kapanpun, karena ini selalu relate dengan yang disebut kebutuhan kita manusia. Betul. Karena tadi dibilang uang itu kan memang kebutuhan ya, tapi jangan sampai uang justru membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita jadi nggak bijak mengelola, membuat kita jadi akhirnya nggak mau belajar juga, mengupdate skill dalam hal pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga. Walaupun kalau kita inget-inget ya, Bu Yosi, di dalam camp modul 1 atau modul 2 itu nggak ada sih tema-tema yang spesifik ngomongin soal keuangan, ya kan? Yang spesifik ngomongin pemasukan dan pengeluaran duit gitu. Nah, seolah-olah itu entar dulu dia belajarnya, tapi justru kita harus belajar lebih dini kan dalam hal ini. Itu sebab Bu Yosefin mau berbagi nih, apa sih sebenarnya kata kebenaran firman Tuhan yang dikaitkan dengan keuangan ini sendiri. Oke. Cien. Vitamin D, duit. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan, boleh nggak saya tanya teman-teman sahabat WB yang sudah bergabung, ya? Boleh chat ya, boleh chat. Apa makna uang bagi teman-teman atau ibu-ibu? Kak Magda juga boleh jawab, soalnya yang paling di depan mata saya. Saya mau jawab nih sambil nunggu teman-teman yang mau kirim komentar ya. Arti atau makna uang buat saya itu adalah alat ya. Alat untuk menukar, misalnya ya alat untuk jual beli lah, untuk membeli sesuatu gitu. Alat lah, jadi alat tukar gitu ya. Oke. Kalau ditanya lebih lanjut, gimana rasanya kalau nggak punya uang? Karena saya udah biasa nggak punya uang sih, saya bilang jawabannya biasa. Wow, luar biasa. The joy of the Lord is my strength, bukan joy of money. Ya kan aku gini, ayat favoritku ya, Bu Yosi. Manusia hidup bukan dari roti saja. Haleluya. Amin. Bisa nggak sih kayak gitu ya? Ya tapi saya mau belajar banget deh dengan sahabat WB. Ini ada yang komentar nih, boleh saya bacain ya. Ada Kak Catherine bilang, uang adalah alat transaksi. Kemudian Kak Yuanita bilang, uang itu benda buat mendapat sesuatu. Nah ini barangkali mewakili sekian juta sahabat WB yang akan nonton tayangan ini ya. Alat tukar, kemudian tadi dibilang alat untuk mendapatkan sesuatu, ada yang alat transaksi juga. Oke, silakan. Oke, benar-benar.
Nah, jawaban semua benar. Tepuk tangan untuk sahabat WB dan Kak Magda. Yeay. Jadi yes, benar. Itu Bukan berarti kita sudah harus pamit kan ya, karena jawabannya benar ya. Kan belum dibahas ya. Oke. maaf. Oh tunggu, ada jawaban tambahan ini. Jawabannya bagus banget nih, berkualitas banget dari Yola. Katanya selain sebagai alat transaksi, uang dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wis, Yola, praktisi kebutuhan hidup ya, luar biasa. You're the best. Oke. Oke, ya. Jadi memang benar semua jawabannya ya. Cuman kalau saya jujur ya, belum kenal kebenaran Tuhan tentang uang, dan kalau ditanya, saya akan jawab uang itu segalanya. Sebab gini, tanpa sadar kita dari kecil itu disekolahkan ya, dapat nilai yang bagus supaya pintar naik jenjang ke lebih lanjut. Untuk apa? Cari kerjaan ya. Misalnya kita S1, S2, S3 nggak bisa kerja. Kira-kira kita dianggap orang yang berhasil atau gagal? Orang nggak bisa nyari duit katanya. Iya. Nah, tanpa dibilangin sadar, bodoh. Betul. Dunia, pikirkan, paham dunia itu pasti ada di dalam setiap kita, sebab kita masih hidup di dalam dunia, ya. Jadi kita cari uang tujuannya. Kerja, cari uang. Sekolah, cari uang. Bahkan sebagai orang tua, kalau misalnya kita edukasi anak-anak nangis, papanya mau berangkat, loh jangan nangis, papa itu kerja cari uang buat belikan adik cucu, ya, supaya adik bisa les, bisa sekolah. Kalau enggak, dari mana kita punya uang? Nah, tanpa sadar, pemahaman-pemahaman seperti itu membuat kita berpikir bahwa uang adalah segalanya. Nah, tapi kita mau belajar itu paham dunia ya, yang tanpa sadar pasti mempengaruhi kita. Kalau kita nggak punya uang nggak bisa apa-apa, kecuali Kak Magda yang luar biasa, nggak punya uang udah biasa. Kalau sebagai orang itu jangan dibahas. Itu ya, oke, itu kita eliminir dulu ya. Itu buat yang nonton di momen tadi, yang sekarang mah biarin nggak tahu. Oke, nah, karena ditanya Alkitab, kita jawab dengan Alkitab ya Kak. Yuk. Saya mau minta Kak Magda bisa nggak buka Lukas 16? Oke, Lukas 16 ayat 10-11. Oke, Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah sabda Tuhan. Tunggu dulu. Saya masih buka sampai Lukas 14 ya. Baik, Lukas 16 ayat yang ke 10. berapa tadi? 10-11. 10. Oke, saya akan baca ya. Ampun, kebablasan. Inilah ya, orang udah pakai Alkitab handphone, saya masih Alkitabnya buku. Nggak apa-apa lah, itulah ya. Kita nggak boleh hilang keberhargaan gara-gara buku dan handphone. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jadi sebetulnya walaupun dunia dan kita tanpa sadar dipengaruhi berkata bahwa uang itu sangat berharga, bahkan uang itu segala-galanya, tetapi di Alkitab Tuhan mengatakan bahwa uang sebetulnya termasuk perkara-perkara yang kecil. Ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan perkara-perkara besar, yang kalau kita belajar konteksnya perkara besar adalah hidup kekekalan. Ya, nah kenapa? Ya karena meskipun uang itu penting, kita tidak bisa meniadakan ya, tetapi uang tidak dapat membeli kekekalan. Dari mana kita bisa memastikan? Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi maksudnya, konteksnya ayat ini adalah meskipun uang itu penting, tetapi itu hanyalah hal yang kecil di mata Tuhan. Sebab itu tidak bisa membeli kekekalan. Ya, ini Wahyu 3 adalah Tuhan menegur jemaat di Laodikia yang menganggap dirinya kaya. Padahal di hadapan Tuhan
tidak ada apa-apanya. Nah, tetapi meskipun itu hal yang kecil, tetapi tetap hal yang penting. Karena Alkitab tadi bilang, kalau kamu tidak setia dalam hal yang mamon, yang tidak jujur, bagaimanakah kamu bisa setia hal-hal yang besar? Ya, dan bahkan di ayat 13 Tuhan menantang, ini kan perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, menantang seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan mengasihi seorang dan yang akan membenci yang lain. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi meskipun itu perkara yang kecil, tetapi kalau kita salah menempatkannya, itu bisa mempengaruhi konsep kita tentang kekekalan atau sikap kita terhadap Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan kaitkan langsung Tuhan itu dengan Mammon loh. Jadi tidak ada saingan yang lebih kuat untuk Tuhan bagi manusia daripada Mammon. Ya, ego kita semua itu karena ya Mammon yang kita kejar. Nah dari situ kita mengerti ya, wow betapa uang itu sesuatu yang berbahaya kalau kita tidak memaknainya dengan benar. Nah, dan bahkan tadi Kak Magda udah singgung ya, kita udah belajar di WB modul 1, kecenderungan wanita yang paling mirip-mirip atau nyerempet itu bahasa apa ya, orang Kalimantan nggak ngerti, beririsan dengan uang, itu apa? Oh, hobi dong, hobinya manusia dong. Kan kita wanita suka belanja. Iya, wanita suka belanja. Kita suka window shopping, cuci mata. Tapi pulang beli apa-apa. Benar-benar. Nah di WB1 kita juga sudah belajar bahwa wanita ini makhluk yang mudah tergoda. Nah, berkaitan dengan uang, kita itu gampang dikuasai hawa nafsu. Ya, kepingin ini, kepingin itu. Wow, aku belum punya loh model yang ini. Udah punya baju 1 lemari, tapi kalau mau pergi merasa belum punya baju. Kayak saya, tadi pakai baju apa ya? Pakai baju ini aja dah, gitu ya. Karena kayak kurang gitu. Nah, tanpa sadar itu yang akan menjerat kita masuk ke dalam dosa. Ya, tadi Kak Magda sudah singgung dengan tepat. Jadi 3 dosa Hawa ya, ibu-ibu teman-teman ingat ya. Jadi bagaimana kalau kita tidak mempunyai konsep uang yang kuat, uang itu yang akan menguasai kita. Ditompang dengan hawa nafsu kita, ya, itu yang akan mengendalikan kita. Tanpa sadar kita gredek kartu kredit, waduh tadi maunya jalan-jalan tapi pulangnya langsung terjerat hutang. Dan tidak hanya itu, padahal Tuhan itu tidak hanya ingin kita merdeka dari dosa, kebenaran akan memerdekakan kamu. Tetapi di modul 2 kita belajar tentang Amsal 31, kualitas hidupnya penolong, ya, yang Ruth gitu. Dan saya mencatat beberapa kualitas penolong yang berkata mengelola rumah tangga, ya, termasuk anak, pembantu pekerjaan, lalu menghasilkan pendapatan atau membantu suami, bicara tentang mengelola uang dengan bijak, rajin bekerja, memastikan isi rumahnya dalam keadaan cukup. Bukankah ini juga masuk di dalam keterampilan mengelola keuangan ya? Jangan sampai uang dari suami kita habis-habiskan di awal bulan, terus nanti ini tadi akhir bulan kita bingung anaknya dikasih sambal sama tempe terus, misalnya. Terus kita juga nggak boleh bilang gini, itu kan untuk yang sudah menikah, saya kan masih single, masih GT, nggak mungkin dong aku gitu. Nah, itu juga berlaku buat para single kan, gaya hidup menikah itu kan hasil dari gaya hidup masa single. Tepat banget. Nah, makanya saya udah menikah bisa ngomong kayak gini karena saya udah pengalaman, Kak. Alias saya mantan. Karena udah pernah jadi single sebelumnya ya. Mantan pelaku. Beda kalau single. Single kan belum pernah nikah. Kalau kita mah nikah udah pernah single gitu. Ada aja. Iya, tapi single harus belajar nih, penting banget nih. Karena yang namanya terikat hutang, entah itu kartu kredit atau pay letter yang sekarang disebut katanya cicilan murah, mudah. Utang online. Bener. Saya bisa ngomong gini, bahkan saya bersyukur istilahnya pengalaman itu juga membentuk saya, karena saya pernah punya pengalaman mantan tadi, utang. Saya pernah terjerat utang kartu kredit waktu single, Kak. Jadi ya itu karena merasa saya nggak punya tanggungan, saya masih hidup ikut mama gitu ya. Mama masih kasih makan saya kok, saya santai nggak kos. Jadi saya kepingin baju, saya beli sepatu, gredek-gredek tiba-tiba utang saya berapa saya lupa waktu itu kayaknya 5-7 juta udah gede ya.
tahun 2005-an gitu ya, 2000 berapa ya? Itu mah gede banget. Sampai Ya ampun, akhirnya itu aku masih SD. aduh, jadi kita jalannya aduh ketahuan usia saya. Oke, nah itu akhirnya membuat saya sungguh-sungguh, saya sampai akhirnya bersyukur saya utang mama akhirnya. Utang mama kan tanpa bunga. Saya langsung Iya. lunasi, ya saya sungguh-sungguh bertobat gitu ya. Nah makanya sekarang waktu saya sudah menikah, saya sungguh-sungguh komitmen untuk punya konsep uang yang benar, karena itu sangat menentukan cara kita hidup tadi dan cara kita meresponi godaan-godaan tadi, misalnya pengaruh teman. Terus kalau kayak gitu ya Bu Yosi, terus kita nggak boleh punya uang, nggak boleh megang uang, atau gimana dong? Kan jadi terus gini, wah aku takut nih jatuh dalam dosa, takut nanti belanja berlebihan, takut nggak bisa memanage, apa sebaiknya aku hidup dengan uang pas-pasan aja ya, artinya Atau hidupnya uang- gini-gini aja. Atau bukan. gimana cara teknis Oke. mengelolanya gitu. Atau uangnya dikasihkan saya semua aja, nggak apa-apa. Iya, aku juga ikhlas kalau suruh nyimpenin gitu kan, apalagi minjemnya tanpa bunga. Nah, gini, jadi saya belum selesai gitu ya. Jadi dikit. Nah, apalagi di sesi 7, modul 2 ya, kita diajari tidak hanya tadi sebagai penolong di keluarga kita dan pribadi kita, tapi kita harus keluar jadi berkat. Jadi bahkan uang ini adalah alat tadi benar untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menebar pengaruh menjadi berkat. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan kalau menurut kebenaran firman Tuhan, uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Artinya kita boleh cari uang, tapi jadikan uang itu hamba kita untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau, untuk melakukan pekerjaan menjadikan pengaruh, nggak apa-apa. Tapi jangan izinkan dia menjadi tuan yang ngendaliin kita, yang ngatur kita, yang tanpa sadar menyeret kita ke dalam berbagai-bagai dosa. Bahkan saya pernah bersyukur BB Malang punya pintu pelayanan ke penjara, di penjara wanita di Malang. Begitu banyak wanita jatuh di dalam ini kriminal, penggelapan uang gitu ya, pasal berapa 378 atau berapa. Banyak yang penggelapan perusahaan dan sebagainya, yang kayak arisan bodong itu, jadi dia akhirnya dicokok dan masuk. Begitu mengerikan kalau uang sebagai tuan. Nah, izinkan tuannya adalah Tuhan. Uangnya boleh dicari tetap, tapi jadikan dia hamba. Begitu Kak Magda. Setuju banget ya. Kalau kita jadiin tuan itu uang, itu bisa ngeri banget, banyak banget orang-orang. Kan kita nggak usah juga mewawancarain orang yang di penjara kan ya. Kita cukup dengar aja, oke, kalau begitu saya harus bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan. Yang pertama itu paling tidak, cara paling simpel lah ya. Supaya kalau kita udah punya baju banyak ya sudahlah, kita gunakan dulu baju yang ada. Kalau ada sale, ada potongan-potongan diskon, ya sementara kita harus fokus kebutuhan yang utama. Terus tadi saya dapat highlight juga, jadikan uang sebagai sarana untuk kita menolong orang lain, ya. Tapi juga jangan sampai itu justru ini ya, sampai akhirnya ngorbanin kita. Aku punya uang, yaudah deh aku kasih tanpa kita harus punya perencanaan, pengelolaan. Nah, ini nih bagian teknis nih, karena kita juga harus mengedukasi dari kesaksiannya Ibu Yosi seperti apa nih. Misalnya saya dapat gaji lah ya, itu pengelolaannya seperti apa supaya dari pengelolaan itu di masa single itu bisa menjadi kebiasaan dikala besok kita diberi kesempatan menikah. Betul banget. Oke. Nah, kalau saya karena saya ini tidak mempunyai penghasilan, karena saya ibu rumah tangga, saya sudah sepakat sama suami, dia yang kerja, saya pelayanan volunteer. Jadi saya belajar untuk menata uang, bertanggung jawab yang pertama kepada Tuhan, ya, sebab dia yang memiliki hidup saya. Ada yang komentar bagus nih Bu. Ada yang bilang jangan lupa perpuluhan, katanya Irawati. Belum selesai ngomong, sabar ya. Iya, dia udah langsung pengen kasih tahu gitu ya. Gercep banget ini ya pemirsa kita ya. Lalu kedua ya bertanggung jawab sama suami ya. Nah benar, saya pasti nomor 1 adalah 10% perpuluhan, terlepas dari doktrinal ya. Saya tidak mau berdebat doktrin, tapi kalau bagi saya itu adalah ucapan syukur saya kepada Tuhan dan bentuk saya ingat Tuhan yang sudah berkati saya. Gitu. Lalu 10% saya sisihkan untuk tabungan, Kak Magda. Lalu 10% untuk taburan itu untuk memberi orang tua, saudara, atau ada rekan-rekan yang membutuhkan, pelayanan-pelayanan yang membutuhkan, dan 70% untuk biaya hidup.
Nah, saya belajar untuk menekan biaya hidup bisa kurang dari 70% supaya saya bisa menabung lebih. Dan kalau tabungan kecil-kecil tadi 10, biasanya kami belajar investasikan. Ya, misalnya saya tidak terlalu ahli dalam bidang investasi, saya percaya ke suami. Ya, dia juga belajar investasi, misalnya join sama teman usaha dan sebagainya. Jadi itu untuk membuat kita planning. Terutama saya anaknya 3 ya, harus mikir nanti kuliah berapa. 6 tahun lagi anak saya akan kuliah, berapa tuh biayanya. Anak saya 3 yang kedua berapa tahun lagi kuliah. Nah itu pasti butuh banyak biaya. Nah itu sih yang saya lakukan. Dan yang pasti ya saya mencatat. Untuk menghindari tadi keinginan dan kebutuhan, saya selalu mencatat semua penghasilan dan pengeluaran, sehingga tetap jujur ada over budget. Tapi ketahuan, misalnya lu kok bulan ini saya habis banyak ya, wah saya langsung pengakuan dosa gitu ya sama suami, sama Tuhan. Iya sorry, gitu ya. Lalu ya saya langsung ngurangin. Berarti misalnya Tapi kan nggak boleh kita jawabnya nanti ditiru sama sahabat WB. Kenapa over budget? Kenapa itu kata Bu Yosefin gitu kan? Terus kan berarti kita harus tunjukin catatan kita kan. Oh iya over budgetnya kemarin. Aduh rencana beli baju 1 karena dapat rayuan gombal bajunya 5 gitu kan. iya biasanya saya karena biasanya ada anak ulang tahun. Kalau saya ya yang buat over budget. Iya. Kita kepingin mestain karena sebenarnya nggak ada, tapi karena suami ngerti ya udah yang ini masuk uang kantor misalnya gitu. Nah istilahnya keterbukaan lah tetap gitu. Bukan yang beli baju 5 kok Kak, tetap saya nggak mau buat apa juga gitu ya. Pandemi nggak bisa kemana-mana beli baju 5. Iya benar sih. Iya. Gitu, Kalau Kak. pandemi ini paling beli sayur lah ya kita ya. Karena Jadi barbekyuan di rumah ya. Nah, biasanya tiap hari tumis kangkung. Tiba-tiba pengen barbekyuan. Ternyata barbekyuan 300% lebih di atas biaya. Oke, ini ada komentar menarik nih dari teman-teman kita. Tadi Bu Yola atau Kak Yola bilang, lanjut Kak Magda, seru banget malam ini. Puji Tuhan. Terus ada juga Kak Francisca bilang, Bu, kalau misalnya uang taburan kita tiap bulan terasa selalu kurang, karena nampaknya banyak sekali orang atau keluarga yang membutuhkan, gimana dong? Tadi kan bilangnya 10% buat taburan. Terus ternyata di lapangan itu banyak banget yang butuh dibantu. Gimana? Skala prioritas Kak. Kalau saya tetap berusaha strict 10% dulu. Nah, nanti kalau saya bisa nyisikan yang 70% saya turunin, saya beri lebih. Nah, skala prioritas yang bisa kita bantu dulu. Nggak mungkin, istilahnya gini ya, terlalu banyak orang di sana yang butuh bantuan. Tapi kita juga nggak bisa membantu seluruh dunia, bukan? Kita nggak mungkin gitu loh. Jadi kita, kalau saya Apalagi membantu. itu misalnya yang butuh tuh keluarga sendiri, tiba-tiba ponakan butuh, ibu butuh, kemudian siapa lagi sepupu butuh, adik butuh, gitu-gitu sih mungkin yang dimaksud juga ya. Betul, skala Jadi prioritas. kita tetap harus skala prioritas ya. Betul. Iya, itu sih, Kita Kak. juga kalau saran saya bisa komunikasi juga ya, karena kan jangan sampai itu justru jadi istilahnya kayak bumerang juga buat kita. Betul. Jadi kita pengen nolong, akhirnya nanti jatuh gali lubang tutup lubang gara-gara nggak enak hati. Betul. Jadi ngomong money management ini nggak bicara ini ya soal nggak enakan hati ya. Kita harus tetap disiplin ya. Betul. Jadi harus disiplin, konsisten, ya tadi makanya harus nyatet. Kalau nggak nyatet pasti banyak bobolnya. Karena kita kan makhluk perasaan, dikuasai perasaan kasihan, tapi akhirnya nggak bijak. Kita sendiri misalnya akhirnya utang sama temen atau utang sama saudara, untuk utang sama orang lain, ngasih utang, itu udah banyak orang-orang yang seperti itu. Nah bagi saya itu nggak benar. Jadi kita membantu sesuai apa? Kemampuan kita. Karena lebih dari kemampuan kita, bagi saya itu ada power syndrome ya, hero syndrome. Jadi punya menjadi pahlawan. Nah itu kita juga harus introspeksi diri. Itu sih. Oke, baik. Lanjut dari Kak Joyce yang nanyain kalau hutang atau kredit untuk tambah usaha gimana Bu? Wah ini ada entrepreneur nih. Wah, ya. luar biasa ya. Iya, kalau utang tapi untuk produktif kali ya, untuk usaha. Bener. Untuk Nah modal. tadi saya belum selesai, tapi luar biasa pertanyaannya ada di depan. Kalau saya sangat tidak menganjurkan terjerat hutang tadi ya. Khusus tapi kalau hutang bisnis sama hutang yang investasi silakan. Asal itu sesuai dengan kemampuan kita membayar. Misalnya kita tetap kan bisa hitung cash flow kita. Kita tetap bisa hitung profit margin kita. Nah kita sesuaikan. Kalau kita bisa bayar bunganya dan
apa ibunya gitu ya di dalam itu Induknya. hidupnya. Tapi kalau nggak bisa ya jangan memaksakan diri. Misalnya saya juga akhirnya kredit KPR rumah. Saya memberanikan diri karena saya tahu rumah bukan konsumtif. Rumah itu investasi. Dan saya ngitung bisa. Saya dengan per bulan saya bisa nyicil. Saya juga udah punya 5 roti 2 ikannya untuk DP. Jadi tetap ada bagian iman. Maksudnya ke depan kita tetap berharap kepada Tuhan ya. Pandemi sebelah berlalu dan sebagainya. Saya juga suami saya usaha kadang bisa naik turun, disitulah iman kita diuji, kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Tetapi ada bagian kita untuk ngatur, menghitungnya. Alkitab bilang orang yang mau bikin rumah ya harus duduk, berdiri, duduk dan berpikir, menghitungnya. Itu sih Kak. Kalau saya konsumtif jangan. Saya sendiri sangat mendisiplin, tidak berani hutang kartu kredit. Kalau saya pakai kartu kredit itu saya pastikan bulan depan saya sudah bayar. Tidak pernah ada hutang yang tersisa. Jadi hanya istilahnya muter aja untuk promonya. Kalau malam ini ada yang ngerasa disentil gara-gara kartu kredit atau pinjaman-pinjaman online, buruan bertobat gitu ya. Ya ini firman Tuhan keras banget malam hari ini, walaupun kita nggak ada di sesi camp 3 hari 2 malam ya, atau seminar-seminar financial revolution, tapi ini firman Tuhan tuh bicara keras banget. Jadi kalau kita kemarin punya gaya hidup kayak gitu, bertobat gitu. Justru ini pandemi ini kayak momen kita ini banget ya, diajak percepatan buat belajar ya, benar mengatur ulang semua kebutuhan pribadi maupun keluarga. Benar-benar. Nah, saya tiba-tiba diingetin nih barusan, kalau misalnya kita punya berkat, itu tuh kita suka ini loh. Kita kan pengen jadi orang tuh yang murah hati, karena katanya kasih itu murah hati. Udah kasih aja, jangan berasa kayak orang miskin. Toh nanti Tuhan pasti kirim berkat. Itu cara pikir yang pertama. Cara pikir yang kedua, wah kita harus berhikmat dong, harus bisa menggunakan waktu dengan menggunakan uang dengan disiplin. Tapi nanti ujung-ujungnya kita disangka pelit. Nah, gimana nih supaya kita nggak jatuh jadi batu sandungan gara-gara money management kita? Atau kita coba menerapkan money management tapi itu malah jadi batu sandungan. Gimana dong antara murah hati dan pelit? Iya, menurut saya ya ini ya fokusnya atau motivasi kita. Kalau kita fokusnya atau motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan, kita mau jadi berkat, kita mau taat sama Tuhan, saya percaya kok ada ininya ya, ada kekuatannya. Misalnya, saya cerita ya di pandemi ini usaha suami saya juga naik turun. Waktu turun saya seperti tanya sama Tuhan, Tuhan nggak cukup dengan yang tadi 10, 10, 10, 70 itu sepertinya nggak cukup kalau lagi turun. Lalu saya tetap digerakkan untuk memberi misalnya, menabur. Dan nggak bisa nolak loh kalau Tuhan yang gerakkan. Itu iya banget. Belas kasihan itu Tuhan taruh. Saya sampai pernah protes, Tuhan kalau aku nggak dikasih uang, jangan kasih belas kasihan dong. Kasih aja Kak Magda itu loh yang lebih murah hati misalnya gitu ya. Jangan. Amin. Tapi kalau aku dikasih belas kasihan, ya aku minta berkat-Mu. Aku minta benih untuk menabur. Saya selalu berkata seperti itu, apa adanya di hadapan Tuhan gitu ya. Dan Tuhan ngomong, kalau kamu tahu kebenaran, lakukan. Meskipun keadaannya belum langsung yang enak. Dan saya udah ngalami, misalnya ya saya dalam keadaan turun, saya tetap harus nabur yang 10%. Saya udah tahu nih perkiraannya. Ya saya keluarkan 10% itu. Meskipun itu ya berarti tabungan saya atau biaya konsumsi saya yang tadinya jajan restoran seminggu 2 kali, mungkin seminggu sekali ya saya gerus untuk itu. Tapi jangan khawatir ya, Alkitab berkata barang siapa memberi minum dia akan diberi minum. Nah itu yang saya alami juga. Waktu saya terus memberanikan diri untuk memberi murah hati, nah Tuhan ganti bulan depannya. Ada berkat yang lain. Saya bersyukur dengan teman-teman gereja, kami punya satu pelayanan ngasih nasi bungkus ke tukang-tukang beca, tukang ojol, orang-orang lewat, dan itu sangat menjadi berkat buat mereka. Dan itu senang. Ya, berarti kuncinya kita harus komunikasi dulu sama Tuhan. Setiap ngambil keputusan, kita dengar-dengaran, konfirmasi sama suara Tuhan. Itu jangan kita auto aja. Aduh nggak enak, aduh nanti sangka pelit. Lah kan kita katanya harus murah hati. Ya pokoknya seolah-olah beriman, tapi kita nggak doa dulu gitu ya, memastikan diri kita. Maksudnya mungkin juga memantaskan kita, Tuhan, jika seperti ini tetap Tuhan juga
lakukan bagian Tuhan untuk memampukan gitu ya. Oke. Nah, ini ada respon juga menarik dari Kak Ana yang bilang setuju, pakai kartu kredit harus ada dana untuk membayarnya dan uang adalah hamba. Wow, thank you Kak Ana. Kita Thank you. masih ada waktu. Wih, cepet banget ya. Kita masih ada waktu 4 menit nih. Bu Yosi. Iya, wah. Tapi tenang, 4 menit tetap bagus banget pasti ini yang disampaikan. Kaitannya tentang pentingnya kita dalam pengelolaan keuangan ini ada dalam komunitas. Karena gini loh, karena seringkali maaf ya yang bikin kita boros tuh teman-teman sendiri. Seringkali kita lihat si Onono punya ini, si ini nih punya itu. Ini masa pandemi kenapa gonta-ganti mulu ya fashionnya ya? Bukannya kita di rumah aja, kok kayaknya bajunya ganti mulu, makan enak. Nah kadang tuh kita kalau gak hati-hati ada dalam pertemanan ataupun tadi ya friendzone yang kayak gitu tuh suka kita lepas kendali. Nah betul, gimana nih cara kita supaya tetap ada dalam pengaturan keuangan yang stabil gitu? Wah, luar biasa Pentingnya pertanyaannya. komunitas? Benar, Iya. pentingnya komunitas yang sehat, Kak. Nah, itu pentingnya. Kalau hanya asal komunitas, tapi komunitas yang hanya dalam tanda petik merangsang kita terus belanja, ya bagi saya itu nggak sehat. Ya, saya sendiri bersyukur misalnya ada di dalam komunitas WB, gereja, itu yang membangun mindset saya, pemahaman saya tentang Tuhan dan tentang uang. Ya, memang misalnya di WB nggak langsung tadi pengelolaan budgeting nggak ada ya, tapi misalnya itu dilengkapi di gereja saya dapat. Tapi konsepnya yang 3 dosa Hawa, gimana saya harus tidak menyalahkan godaan, tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri itu kan jelas ditekankan di WB. Lalu wanita yang beribadah, bertumbuh di dalam kepekaan, mengenali suara Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan itu kan kita dapatkan di komunitas WB. Nah itu yang saling memenuhi kita, melengkapi kita antara komunitas yang sehat, baik WB, gereja, ataupun ada pelayanan lain. Tapi pastikan kita ada di dalam komunitas yang sehat. Itu akan sangat membantu. Karena kita tidak mungkin bertumbuh sendirian, ya sudah kita bertumbuh, kan tidak mungkin. Kita butuh komunitas. Apalagi kita sampai antipati ya, gak usah punya komunitas nanti malah bikin boros gitu ya. Gak usah ada komunitas nanti malah mempengaruhi saya gitu. Enggak sih, enggak gitu. Itu juga nggak benar, harus saya pilih komunitas yang sehat. Komunitasnya Dan sehat, itu ada di modul 2. ya, enggak pengaruh yang buruk kok, pengaruh yang luar biasa. Oke, luar biasa banget malam hari ini yang nonton banyak, yang kasih love juga banyak, kasih tembakan cinta-cinta. Terima kasih. Ada Kak Karlina bilang gini, tapi artinya itu tetap dibudgetkan kan Bu? Maksudnya dalam kondisi agak sulit pun tetap harus memberi, tapi besarannya disesuaikan budget di awal ya. Nah ini konfirmasi ulang nih, apakah tetap dibudgetkan? Oke, betul ya, tetap harus dibudgetin ya. Budgetin yang 10% tadi. Cuma kadang waktu kita turun, kita sayang. Kok tetap 10% dari yang standar? Harusnya turun dong. Nah, itu nggak boleh. Tuhan ngasih impresi bener, waktu keadaan sulit, jangan yang diturunkan standar firman Tuhan, kebenaran. Tapi firman kita yang dinaikkan. Gitu. Tapi tetap sesuai standar ya. Maksudnya nggak ngawur, dalam keadaan sulit kita tetap ngasih yang brol-brol juga enggak. Tetap yang sesuai normal. Ya, seberapapun income kita akan cukup untuk membiayai kebutuhan, tapi nggak akan pernah cukup membiayai keinginan atau gaya hidup. Oke, baik Bu Yosi, terima kasih banyak. Kayaknya kita harus segera mengakhiri karena memang waktu terbatas. Lepas ini ada info korporat bareng sama Kak Yuyun. Tapi sebelum Ibu kita berpisah, doa dulu. Oke, silakan Bu Yosi. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbagi kebenaran-Mu. Kami begitu bersyukur menjadi anak-anak-Mu, dituntun oleh kebenaran-Mu yang memerdekakan. Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menumbuhkan kami, bahkan Engkau mengatur jalan-jalan hidup kami, termasuk masalah uang. Sehingga kami boleh hari ini menikmati hidup yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu, bersyukur untuk setiap sahabat WB, juga Kak Magda yang sudah host kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan sukacita yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bu Yosi terima kasih. Have a nice weekend. Sampai ketemu lagi. Ini gimana saya tanya? Tunggu, aku mau ajak yel-yel dulu. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow. Wow. Karena cewek
ingin dimengerti. Oke, Bu, tunggu. Ini ada yang kasih tahu nih, katanya terberkati banget. Kak Karina, Kak Yola juga terima kasih Bu Yosi, sangat memberkati. Tuhan Yesus berkati semua. Juga udah kirim love dari tadi, thank you banget. Itu jempol, nggak capek ya kirim tembakan love. Tapi terima kasih, Tuhan mengembalikan dengan sukacita ya. Kak Francisca juga, Kak Joyce, pokoknya terima kasih. Tenang, Ibu Yosi, diem aja. Saya akan bukakan pintunya untuk bisa segera kembali dengan keluarga ya. Oke, seru banget kan? Apa saya bilang ya? Seru. Makanya kalau hari Sabtu jam 7 malam ya, tonton Instagram live-nya Wanita Bijak Indonesia. Nah, kalau ketinggalan, jangan sedih, gak usah nangis ya, gak usah insecure karena ada di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Kalau nggak sabar juga nunggu Instagram TV, bisa juga share link di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia juga. Jangan lupa subscribe ya. Oke, wah banyak juga yang bilang terima kasih. Kembali kasih sahabat WB semuanya. Nah, berikutnya saya akan join dengan Kak Yuyun. Kak Yuyun yang sudah siap di ujung sana untuk kasih kabar baik buat kita di hari ini 20 Februari 2021. Oke. Hai. Halo. Hai. Gimana? Terima Bagus kasih, kan Kak topik Suya. malam ini? Iya. Bagus banget, Kak. Saya sangat diberkati loh. Tapi benar kata Bu Yesi tadi, kita butuh yang namanya komunitas gitu. Karena saya juga punya pengalaman tuh, Kak, dalam hal keuangan ini dengan komunitas. Di komunitas modul 2. Jadi kita belajar sama-sama untuk, kan benar tadi seperti kata Bu Yosi ya, bahwa single itu memang dalam hal keuangan itu kadang suka ya, karena kan memang nggak punya tanggungan. Jadinya seenak-enaknya. Tapi di modul 2 ya, bersama dengan teman-teman modul 2, saya jadi belajar untuk bagaimana mulai mengelola keuangan dengan benar, mulai berinvestasi, seperti itu. Bagus. Bener banget sih, bagus, sangat memberkati apa yang dia tadi di-sharingkan oleh Bu Yosi ya. Betul. Oke, kamu hari ini seger banget sih. Oh iya dong, Kak. Ada bling-blingnya. Kak, ini soalnya lagi nunggu nih untuk filter GT yang baru. Saya mau kasih info asik, buat sahabat, puji Tuhan. GT, semuanya gitu kan. Jadi Girlstock itu, Kak, wah penuh awan. Kakak penuh awan. Awan dan ada bintang. Info, Kak. Iya, Iya. buat sahabat WB Apa infonya? dan juga untuk kelompok usia Girlstock ya. Saya mau infokan bahwa Girlstock sekarang punya wajah baru loh, Kak. Wah, nggak kelihatan ya, Kak ya? Nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Sayang. Wajah barunya blend putih semua. Putih Tunggu, semua, agak harusnya dinaikin, di-branding, turunin, turunin. Ya, pokoknya intinya ada logo baru. Itu udah dipublish di dipakai feed-nya ya? Wanita Bijak Indonesia juga ya. Iya. Nah, Kak, benar-benar. informasinya, jadi Girlstock sekarang punya wajah baru gitu. Terus udah gitu sudah ada akun Instagramnya loh. Jadi bisa follow. Bisa di-follow? Jadi di-follow ya. Di-follow di @girlstock-Indonesia. Gitu. Jadi langsung aja di-follow itu Girlstock @girlstock-Indonesia. Nanti semua informasi tentang Girlstock dan juga bulan depan itu ada Girlstock virtual, Kak. Yang pertama kali, angkatan pertama. Iya, sangat ditunggu-tunggu itu pastinya. Iya, benar. Itu ada di bulan Maret, Kak. Camp Girlstock virtualnya itu 4 kali Zoom pertemuan, 4 kali Zoom meeting ya. Setiap hari Sabtu, tanggalnya 27 Maret sampai dengan 17 April. Setiap hari Sabtu. Jadi, buat sahabat WB yang di kelompok usia teens ya, terutama ya Girlstock ya, atau untuk ibu-ibu yang anaknya tuh mau ikut, mau belajar, boleh gitu. Informasinya ada di Girlstock Indonesia dan juga di Wanita Bijak Indonesia. Jadi silakan di-follow aja akun Instagramnya, semua informasi tentang jadwal campnya, terus pendaftarannya bagaimana, Kak, di mana? Ya, informasinya ada di Instagram
Wanita Bijak Indonesia dan juga Gostok Indonesia. Jadi stay tune ya. Terus jangan lupa follow tuh akun Instagramnya Gostok Indonesia juga ya. Iya betul. Dan Nanti kalau info ini misalnya pasti kita share di feed Instagram ya. Jadi iya, ada Kak di-feed, Yola nanya, di-share betul. dong di IG. Pasti Iya, di-share. Langsung iya aja nanti lihat tuh di-share feed di IG. Sudah ada, feednya lihat IG langsung Wanita sudah ada Bijak. informasinya. Benar, benar. Mhm. Sudah ada langsung. Jadi Oh, ada yang pantengin udah nggak terus. sabar nih mau daftarin anaknya. Iya, Jos banget nih. pantengin Mama terus terus zaman now gercep. informasinya ada di situ ya. Terus jadi follow akunnya supaya nggak ketinggalan informasi. Buat sahabat BB sudah follow Iya. belum akun Instagram juga ya, Gostok Indonesia dan Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa kasih tahu juga sahabat BB yang lain supaya ikutan follow, supaya kita nggak ketinggalan informasi yang penting-penting gitu. Terus setelah itu Kak ada juga camp hamba Tuhan Kak. Camp hamba Tuhan ini WB Ghost Virtual ini untuk segmen ibu ya, itu bulan Maret juga Kak. Bulan Maret tanggalnya sebentar. Saya buka dulu ya. Bulan Maret Kak, itu 4 kali virtual juga. Itu setiap hari Senin kalau WB hamba Tuhan Kak ya, untuk segmen ibu ini ya. Tanggal 8, 15, 22, 29 Maret. Pukul 12.30 sampai dengan pukul 17. Informasinya ada di situ di feed Instagram, di feed Wanita Bijak Indonesia juga ada. Itu pendaftarannya ke Ibu Ervin ya, 0853 3000 1974. Untuk informasi lebih lanjutnya, lebih jelasnya bisa lihat di feed atau bisa DM ke Instagram atau ke WhatsApp Center ya, call center WhatsApp ya, di 081210500789. Siapa sih Kak yang bisa ikut WB hamba Tuhan Ghost Virtual ini? Yang jelas harus wanita. Tuhan. Wanita betul, yang jelas harus wanita. Dia itu hamba Tuhan, bisa pendeta, istri pendeta, PDP. Full timer gereja termasuk nggak? Full timer gereja boleh. Misionaris ya, evangelis gitu. Nah, itu boleh Kak. Ya, terus selain camp WB hamba Tuhan juga buat yang single nih, sahabat WB yang single jangan khawatir, akan diadakan camp WB Single Ghost Virtual yang kedua ya. Yang kedua ini akan diadakan pada bulan Maret juga, Maret sampai April ya. 27 Maret, 3, 10 sampai 7 dan 17 April. Sama ya, via Zoom juga ya. Untuk kelompok usianya 20 sampai 30 tahun, Kak. Ya. Untuk single kelompok usia 20 sampai 30 tahun, ini akan ada camp Wanita Bijak Single Ghost Virtual angkatan kedua. Itu 4 kali Zoom tiap hari Sabtu. Untuk informasi lebih jelasnya bisa juga di DM Instagram atau cek di feed ataupun juga bisa kontak call WA Center gitu. Terus ada juga selain Gostok tadi hamba Tuhan, Wanita Bijak Ghost Virtual Katolik ya, WB Katolik juga akan mengadakan WB virtual itu pada bulan Februari, bulan ini Kak, akhir bulan ini. 27 Februari, 6, 13, 20 dan 27 Maret. Setiap hari apa ini ya? Sabtu. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 12.45 sampai 17.45. Untuk informasinya bisa juga dicek di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia, DM maupun chat di WA call center. Iya. Oke. Wah, jadi ada 4 event ya dalam waktu dekat ya. Iya, 4 event ya. GT Ghost Virtual, WB Single Ghost Virtual, WB Ibu Hamba Tuhan Ghost Virtual, dan WB Katolik Ghost Virtual. Gitu. Wah, Jadi mantep banget. Kemarin ini sahabat WB yang sudah menanti-nantikan kapan nih ada camp virtual lagi, kapan ada lagi. Nah, sekarang jadwalnya sudah ada, silakan dipilih sesuai dengan segmen dan kebutuhan sahabat WB. Betul. Jadi kita camp dari rumah masing-masing. Betul. Nggak perlu datang ke ini. Jangan, belum boleh ya.
belum boleh untuk Iya, kita benar. Iya, jadi kita Oke. secara visual dulu gitu. Semoga bisa Termasuk mengobati. biaya-biayanya nanti bisa disimak ya di Iya, feed biayanya Instagramnya bisa Wanita disimak. Bijak Indonesia ya. Nanti secara Iya. detail untuk informasi lebih lanjut sudah tertera di postingan-postingan Wanita Bijak Indonesia. Iya, iya. Dan Wow, pasti terima biayanya kasih lebih murah, banyak Kak Yuyun. Biayanya Iya, tuh murah lebih banget biayanya. Iya, iya. Jadi ayo kasih tahu tuh sahabat WB, teman-temannya, Benar. biar ikut mengalami pemulihan seperti yang sudah kita alami. Mhm. Pokoknya nggak rugi deh. Setuju. Nggak rugi Iya. apa sih yang kita dapat? Yang kita dapat, Kak, banyak sekali. Oh, banyak Yang lebih banget. penting, Nanti kalau yang aku lebih penting cerita yaitu jadi satu pemulihan sesi hati. lagi IG live-nya. Betul. Bisa Iya. ditonton di IGTV sebelumnya ya tentang acara WB virtual. Khususnya Ya, WB ada. Single Academy Virtual sama WB Ya. Ibu Academy Virtual tuh testimoninya ada di IGTV-nya Wanita Bijak Indonesia di Iya, edisi atau episode sebelum-sebelumnya ya. 2-3 yang lalu ya, 2-3 minggu sebelumnya ya. Dan itu bagus banget, sangat Betul. memberkati juga. Gitu. Oke, Kak Magda. Silahkan ditonton. Iya. Dari saya. Thank you ya kabar Kak baiknya. Yuyun. Sama-sama. Baiklah. Sampai ketemu lagi minggu Oke. depan. Have a nice Sampai day. jumpa. Bye. Hati. Amin. God bless you kakak. Gimana sahabat WB? Udah seru banget ya malam hari ini. Rasanya kok saya masih pengen lanjut sampai jam 9 malam. Ah, tidak dong. Kasihan sih sahabat WB kan harus family time ya. Karena malam minggu biasanya ada agenda-agenda keluarga gitu. Terima kasih banyak buat semuanya. Buat Kak Yola juga. Bentar Kak, kita bakal yel-yel sebelum saya pamitan ya. Intinya terima kasih banyak ya sahabat WB. Semoga konten-konten yang ada di Wanita Bijak Indonesia baik di Instagram, di Facebook maupun di YouTube channel selalu ditonton sehingga di-share juga sehingga sahabat WB dapat update atau hal-hal terbaik setiap harinya. Jangan lupa download aplikasi Wanita Bijak dari handphone Android, downloadnya gratis ya di Play Store. Wanita Bijak nama aplikasinya. Oke, saya Magdalena Krisinda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wanita Bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes, don't stop. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Bye, Tuhan berkati ya.